Salam sukses selalu buat teman-temanku sekalian. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan database toko buku. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat tabel buku di dalam database toko buku. Oke, saya akan sedikit mereview bagaimana caranya masuk ke sistem MySQL sendiri melalui CMD. Oke, bagi teman-teman yang tutorial kemarin lupa, saya akan sedikit mengingatkan di sini cara awalnya untuk masuk ke CMD sendiri. Itu caranya klik Windows, kita ketik CMD. Kalau kita enter, nah di sini sudah nampak CMD-nya sendiri. Nah, kita masuk ke pin yang ada di MySQL. Caranya yaitu ketik cd exam mysql/pin, lalu enter. Nah, sini kita udah masuk ke bin yang ada di exam. Oke, kita selanjutnya itu masuk ke sistem MySQL nya kita itu sendiri. Caranya itu MySQL spasi min u spasi root. Oke, u ini di sini yaitu usernya, yaitu di sini root sendiri passwordnya root. Oke, passwordnya kosong ya. Root itu user, maksudnya min u ini user yaitu root. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah disambut oleh MySQL, yaitu welcome to the MySQL monitor. Jadi kita sudah bisa memulai membuat database. Oke, kita lihat di sini cara untuk melihat database yang sudah kita buat pada tutorial kemarin, yaitu kita sudah membuat database toko buku. Kita cek, itu perintahnya show database. Nah, sini kita terdapat toko buku. Nah, toko buku di sini sudah kita buat pada tutorial pertama. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel di database toko buku. Bagaimana caranya? Yaitu langkah yang pertama yaitu kita pilih database yang mau kita buat tabel itu sendiri. Kita pilih databasenya, yaitu kita cara perintahnya use nama tabel, nama databasenya. Sini kita akan memakai toko buku, use toko buku titik koma. Nah, sini terdapat pesan database change, jadi database toko buku ini terpilih. Oke, selanjutnya kita mau mengecek tabel yang ada di toko buku itu, database toko buku, apakah sudah ada apa belum. Perintahnya itu show database. Nah, sini masih terdapat empty set, pesan empty set, berarti di tabel database di database toko buku sini belum terdapat tabel. Oke, kita akan membuat bagaimana caranya membuat tabel itu sendiri. Di sini saya akan membuat tabel buku. Oke, caranya yaitu create tabel. Nah, di sini kita sertakan nama tabelnya apa. Di sini saya akan membuat tabel buku. Oke, create tabel buku. Nah, sini ya, buka kurung. Nah, kita enter saja, kita turunkan biar cara bacanya enak. Oh, maaf, sini perintahnya salah. Kita errorkan dahulu, yaitu kita ulang lagi. Create tabel buku. Oke. Jadi ketika kita terjadi masalah atau kita terjadi kesalahan dalam pengetikan, caranya yaitu kita tutup dulu dengan tanda titik koma, lalu kita enter, akan jadi error. Nah, baru kita akan memulai pengetikan yang baru, yaitu kita membuat tabel buku di database toko buku, yaitu perintahnya create tabel buku, buka kurung, kita turunkan saja. Nah, di sini kita ada fill
yaitu kode buku, tipe datanya kita varchar. Nah, kita size nya berapa di dalam kurung ya, size nya yaitu kita kasih 20 size nya. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan ketika membuat fill di tabel. Nah, ketika kode buku itu masih terdapat fill lagi, kita harus pakai koma, atau menuju fill berikutnya yaitu kita harus pakai koma. Oke, itu enter. Ini kita ada judul buku, nah, tipe datanya varchar. Oke, size nya kita kasih 50. Oke, kita koma. Terus kita bawahnya ada jenis buku, tipe datanya varchar. Terus kita kasih size nya 20, koma. Terus ada pengarang buku, varchar. Kita size nya kita misalkan 30 cukup, koma. Lalu ada penerbit, tipe data varchar, size nya kita kasih 20 cukup ya. Terus ada tahun terbit, tahun terbit, tipe data varchar, size nya kita kasih 5 saja. Oke, terus ada harga buku, tipe datanya kita kasih di sini integer. Oke ya. Kenapa pakai integer? Karena di sini harga buku di sini bermain dengan angka. Ketika bermain dengan angka di sini akan terjadi perhitungan aritmatika atau perhitungan matematika. Kita di sini bisa pakai integer atau float ataupun double. Oke, selanjutnya itu untuk integer di sini kita tidak memakai size. Kita kosongkan saja atau kita kasih koma aja langsung, karena di MySQL sendiri udah di set yaitu size nya dia 11. Oke, ketika enter. Lalu file yang terakhir itu ada harga stok buku. Oke, di sini juga kita pakai integer. Nah, di sini stok buku di sini adalah file terakhir di tabel buku. Oleh karena itu kita tidak menggunakan koma. Kita langsung tutup kurung. Nah, tutup kurung yang terakhir ini berpasangan dengan buka kurung yang ada di atas ini. Oke, lalu kita titik koma. Bagaimana hasilnya? Oke, query oke. Jadi perintah yang kita masukkan, create tabel yang sudah kita buat berhasil. Cara untuk melihat tabel yang sudah kita buat, caranya yaitu show tables. Nah, oke, sini sudah kita lihat tabel buku di database toko buku. Nah, untuk melihat file yang sudah kita buat bertipe data dan bersize berapa, kita perintahnya yaitu dash nama, disertakan nama tabelnya, yaitu kita dash buku. Nah, di sini file yang sudah kita buat tadi. Sini ada kode buku varchar 20, ada judul bukunya dan seterusnya sampai stok buku. Nah, sini stok buku dan harga buku dia size-nya 11. Oke, di sini kita lihat di key-nya, di kolom key, dia masih kosong ya. Nah, berarti di tabel buku ini belum terdapat primary key. Bagaimana cara untuk membuat primary key-nya? Ya, perintahnya yaitu adalah alter tabel sertakan nama tabelnya. Sini kita mau dibikin di tabel buku, alter tabel buku, kita turunkan add
constraint. Nah, sini terus ada PK. Nah, PK di sini kita untuk menentukan variabelnya, variabel untuk primary key-nya. Ini kita PK, misalkan PK BK. Nah, ini terus kita primary key, lalu kita tentukan field mana yang mau kita jadikan primary key. Di sini kita mengambil fieldnya yaitu kode buku. Kode buku. Oke, jangan lupa titik koma untuk mengakhiri perintahnya. Oke, di sini ada terdapat message atau pesan query oke. Nah, kita cek apakah sudah terjadi penentuan primary key-nya dengan cara dash buku. Nah, sini udah terlihat di kolom case ini ada udah terjadi pergantian, yaitu ada primary key pre, ada key pre, jadi sudah terbuat atau terbentuk primary key. Oke, di sini bagaimana kita cara untuk rename atau mengganti nama file-file tersebut ketika terjadi kesalahan. Nah, kita bisa merubahnya dengan perintah alter tabel. Nama tabelnya apa? Kita misalkan di sini kita buku, oke ya. Enter. Nah, di sini kita pakainya yaitu change. Nah, field pertama, misalkan kita di sini mau merubah stok buku menjadi stok, oke. Kita change field, nama field awal yaitu stok buku. Nah, terus spasi. Nah, di sini kita menentukan nama field barunya apa. Kita kasih di sini stok saja ya. Oke, nah spasi, tipe datanya integer, oke ya. Lalu kita tutup. Oke, query oke. Jadi perintah penggantian nama field sudah sukses. Coba kita lihat dengan perintah dash buku. Oke ya, sini sudah terlihat, udah nampak stok. Jadi yang awal yang bernama stok buku kita ganti dengan perintah alter tabel buku change, akan terlihat stok. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.